Halo rekan-rekan semuanya, bertemu kembali dengan saya AM Dwi Ari Bayatmanto. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yaitu mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Berbicara dengan istilah pertolongan pertama pada kecelakaan atau sering disebut P3K atau sering disebut first aid, itu merupakan suatu tindakan awal secara tepat dan cepat yang diberikan terhadap seseorang yang tiba-tiba mengalami cedera. Jadi kalau di tempat kerja ya rekan kita, teman kita, karyawan yang mengalami tiba-tiba sakit, cedera, itu akan kita berikan suatu tindakan awal. Dan ini dilakukan sebelum bantuan medis datang. Kenapa pertolongan pertama itu diperlukan? Jadi kejadian gawat darurat atau kalau di tempat kerja yang namanya kecelakaan kerja menimbulkan korban, itu suatu kejadian yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Kalau dari gambar, kita bisa melihat ada orang yang memegang area dada. Di situ kita bisa nilai kemungkinan dia mengalami masalah jantung, atau kemungkinan dia mengalami masalah pernafasan, bisa sesak nafas, atau bisa juga kemungkinan dia mengalami nyeri di ulu hati. Karena apa? Lokasi yang dipegang, area yang dipegang itu ada beberapa memang gejala yang bisa menimbulkan kasus-kasus seperti tadi. Kalau di gambar kedua ada orang yang memegang leher, ini kemungkinan dikarenakan mungkin dia ada masalah pernafasan, tersedak atau kalau ini keselak ya, dan itu harus segera ditangani. Kenapa? Karena beliau pasti susah bernafas. Kemudian gambar ketiga hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas dan itu juga perlu segera ditangani. Kemudian kita berbicara P3K, itu pasti juga kita akan merujuk di salah satu atau beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Salah satu regulasi yang digunakan itu mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2008 mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja di situ. Ini salah satu undang-undang yang ada tindakan atau upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja bagi tenaga kerja atau pekerja yang bersangkutan. Kemudian P3K, nanti ada istilah yang namanya resusitasi jantung paru atau RJP. Ini merupakan suatu tindakan untuk mengembalikan fungsi jantung dan fungsi paru supaya darah mengalir ke otak. Sehingga kenapa kita lakukan? Otomatis memang ada masalah di jantung dan paru-paru. Jantungnya berhenti, paru-parunya juga berhenti berkembang kempis. Kalau jantung tadi ya detaknya berarti berhenti. Nah, itu kalau berbicara secara anatomi berarti kan orang tersebut juga sudah tidak bisa bernafas atau jantung tidak bisa mengalirkan darah. Padahal kalau kita berbicara jantung adalah pompa darah, kemudian paru-paru adalah tempat untuk kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, salah satu organ yang vital selain jantung dan paru adalah otak. Otak itu ternyata hanya bisa bertahan 4 menit tanpa oksigen, dan itu harus segera ditangani apabila jantung maupun paru-paru berhenti. Kenapa? Kalau kita runtut, yang namanya oksigen itu dibawa melalui darah. Kemudian darah dipompa oleh jantung. Jantung mendapatkan oksigen dari paru-paru. Nah, itu kan saling berkaitan sehingga otak, jantung, paru-paru itu mau tidak mau harus memang normal. Jantung tetap boleh harus berdetak, kemudian paru-paru harus tetap bernafas, dan otak juga harus mendapatkan asupan oksigen. Sehingga dalam kasus jantung berhenti, paru-paru berhenti, itu akan mempengaruhi otak dan akan mempengaruhi kinerja seluruh tubuh, sehingga kita fokuskan nanti bagaimana kita mengembalikan detak jantung,
bagaimana kita mengembalikan paru-paru biar bisa bernafas. Yang kita lakukan itu adalah kompresi dada atau menekan-nekan di area dada dan memberikan nafas bantuan. Nah, tadi 4 menit otak tanpa oksigen itu akan menjadi suatu standar, sehingga 4 menit tersebut adalah masa golden period, masa waktu emas. Jadi kalau kita menemukan orang tiba-tiba serangan jantung, henti nafas, itu maksimal 4 menit kita sudah harus memberikan suatu tindakan. Apabila tidak dilakukan, itu persentase untuk mengembalikan jantung berdetak kembali, paru-paru bernafas kembali, itu sangatlah kecil. Sedikit anatomi mengenai sirkulasi jantung ya. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang dipompa itu selain hasil metabolisme makanan, itu juga membawa oksigen ke seluruh tubuh. Detak jantung 60-100 kali per menit, kemudian apabila jantung berhenti, otomatis ini akan menyebabkan kematian. Kenapa jantung bisa berhenti? Banyak faktor. Tapi yang sering terjadi itu adalah penyumbatan pembuluh darah jantung ataupun pecah pembuluh darah jantung yang akan mempengaruhi otot-otot yang ada di jantung sehingga otot tersebut tidak bisa berfungsi, jantung akan berhenti. Sehingga kita kalau berbicara tadi ya pecah pembuluh darah atau tersumbat pembuluh darah itu kebanyakan dikarenakan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang tinggi, sehingga kita harus mengatur tekanan darah tinggi jangan sampai tinggi, kemudian kolesterol juga jangan sampai tinggi. Nah, prinsip-prinsip dasar menolong yang pertama, pastikan diri Anda aman. Maksudnya diri Anda itu adalah kita sebagai penolong itu harus aman. Aman dari bahaya. Sehingga kalau kita menolong seseorang dalam kondisi bahaya, maksudnya contoh korbannya itu tergeletak di lumpur. Nah, kita harus tolong dulu. Jangan kita memberikan suatu pertolongan di dalam lumpur. Korbannya tergeletak di tumpukan kabel. Nah, kita takutnya di situ ada banyak listrik atau mungkin ada aliran listrik, kita harus tolong, pindahkan dulu. Itu yang dimaksud pastikan diri Anda aman. Jadi jangan mengorbankan kita untuk menolong korban yang memang jelas-jelas di situ ada bahaya. Kemudian berikan pertolongan terbaik, minta persetujuan korban, lindungi diri Anda dari terjangkit infeksi ataupun penyakit-penyakit. Istilahnya di sini penyakit bloodborne disease, jadi yang bisa tertularkan melalui darah atau cairan tubuh. Hepatitis, HIV, kalau sekarang berarti pandemi ya, COVID-19. Nah, berarti apa? Kita harus lindungi dengan alat pelindung diri. Sarung tangan, masker, kacamata, apabila tidak ada di lapangan, kita bisa mencari plastik. Kalau masker bisa menggunakan kain. Prinsipnya seperti ini. Jangan atau minimalisir kita kontak dengan korban. Baik, kemudian kita lanjut. Rantai keselamatan. Ini ada beberapa langkah yang harusnya dilakukan dalam penanganan apabila kita menemukan korban atau karyawan yang tadi cedera atau sakit. Yang pertama, akses dini. Berarti apabila kita menemukan kasus-kasus seperti itu, kita harus akses dini. Kita harus panggil bantuan, teriak-teriak, tidak harus panggil telepon ya. Di situ ada security, di situ ada keluarganya, di situ ada mungkin orang-orang lain, kita panggil-panggil mereka untuk membantu bahwa di sini ada kondisi darurat. Kemudian RJP dini, tadi ya resusitasi jantung paru. Jadi kita memberikan suatu penanganan awal. Kalau memang dia henti jantung di paru, kita tangani nanti RJP. Tapi kalau memang kondisinya masih bernafas, masih berdetak, nah nanti kita akan berikan suatu penanganan lanjutan. Intinya kita memberikan suatu tindakan awal. Kalau langkah ketiga, defibrilasi dini, ini kita lakukan, ini bagi korban yang henti jantung dan kemudian kita memiliki alat yang namanya defibrilator. Nah, di sini kan kemungkinan tidak ada. Kalau tidak ada, ya berarti ini nanti tugasnya tenaga medis membawa alat tersebut. ALS dini, Advanced Life Support. Nah, di sini juga nanti penanganan berarti ambulan, ini sudah tenaga medis, bahkan hingga post-care. Berarti apa?
tugas minimal kita lakukan adalah kita mencari bantuan akses dini tadi dan kita melakukan yang namanya penanganan dini. Tadi ya di RJP dini. Langkah-langkah melaksanakan RJP itu sering disebut dengan singkatan DRSCAB. D itu apa? D itu danger, bahaya. Nah, ini di sini tadi. Pastikan kita sebagai penolong itu aman. Danger-nya seperti apa? Kemudian, R itu respon kesadaran, S itu sign of life, C itu compression, A atau A itu airway, jalan nafas, dan yang terakhir breathing atau pernafasan. Kita bahas satu persatu. Danger yang dimaksud tadi. Pastikan keadaan aman sebelum menolong, aman bagi diri sendiri, aman bagi orang lain, kemudian aman bagi si korban. Jadi kita pastikan dulu kita sebagai penolong aman, orang lain aman, dan yang terakhir aman bagi korban. Singkirkan barang-barang yang memang berbahaya. Kalau contoh dia tergeletak di ruangan kebakaran, bawa keluar. Nah, itu nanti ada tim evakuasi. Ada risiko mungkin ruangan terbakar, bahan kimia beracun. Nah, nanti korbannya akan dibawa keluar, dipastikan di area yang aman. Setelah direspon. Dalam respon, bagaimana kita mengecek atau kita mengetahui kesadaran si korban? Panggil nama korban, tepuk-tepuk bahunya. Jadi kita panggil, Pak, sambil kita tepuk-tepuk bahunya. Nah, ini diharapkan nanti memang kalau beliau kemungkinan hanya tidur, atau mungkin kita tepuk-tepuk ada refleks nyeri, bangun, berarti memang dia tidak apa-apa. Bahasanya tidak apa-apa, maksudnya berarti jantung tetap berdetak, nafas tetap berdetak. Kalau respon tidak ada, ditepuk-tepuk tidak ada respon, dipanggil-panggil tidak ada respon, panggil bantuan terlebih dahulu. Tolong, di sini ada orang tergeletak. Setelah itu, baru kita lanjutkan di S, sign of life, tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan seseorang itu kan pasti ada dua faktor ya. Dia bernafas atau detak jantungnya berdetak. Kita bisa melihat pergerakan naik turun dada. Kita cek denyut nadi di nadi karotis di area leher. Karena apa? Di sini denyutnya besar. Kita bisa melihat pergerakan mungkin organ-organ jari-jari tangan ataupun kaki ataupun seperti di gambar. Jadi kita mengecek detak jantungnya melalui nadi karotis di leher tadi, kemudian kita sambil melihat posisi dada perut naik turunnya. Dan itu dilakukan bersama-sama tidak lebih dari 5-10 detik. Oke, kemudian kita lanjut C, compression atau tekan-tekan di dada. Nah, di sini nanti titik tekannya itu di imajiner antara kedua puting susu, center chest. Jadi di tengah-tengah tulang sternum, tulang dada tengah ya. Ini bukan di sisi kiri, bukan di sisi kanan, dan tengah-tengah. Kemudian, kalau kita ingin mengukur dari ujung atau mungkin dari tulang ulu hati, itu sekitar 3 jari ke atas. Seperti di gambar ya, kemudian kecepatan minimal 100 kali hingga 120 kali per menit, atau mungkin kalau kita ambil kasarannya, 1 detik itu 2 kali tekanan, kedalamannya sekitar 5 cm. Kemudian rasio kompresi 32. Jadi nanti kita akan menekan 30 kali tekan dada dan 2 kali nafas. Dan itu akan kita lakukan. Berulang, maksudnya berulang. Setelah 30 kompresi, nanti kita akan berikan nafas 2 kali. Setelah nafas 2 kali, kita akan melanjutkan 30 tekan dada kembali. Nah, setelah C, 30 kali tadi, kalau urutannya kan kita akan memberikan nafas bantuan atau di breathing, tetapi kita harus cek A-nya, airway. Tengadahkan kepala, angkat dagu. Kita akan melihat area mulutnya itu apakah bersih. Kalau ada darah, ada cairan, ada mungkin massa, jejas mungkin benda-benda, kita harus keluarkan. Kenapa? Karena kita akan meniup mulutnya. Bila masih ada cairan, itu pasti justru malah nanti akan menyumbat jalan nafas. Setelah kita pastikan bersih, kita lanjut di B, breathing. Nah, di breathing nanti ini 30 banding 2. Tadi breathing
2 kali ya. Tiup. 1. Nah, itu 2. Jadi tidak boleh terlalu lama, atau justru malah kebalik ya. 32, 30 meniup 2 kali tekan dada, tidak boleh. Dan itu kita lakukan ya berulang. Maksudnya berulang berarti setelah 30 tekan dada, 2 kali nafas. Setelah 2 nafas, 30 kompresi dada. Dan kita hanya menghentikan RJP itu apabila ada korban menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mungkin dia semacam mutah, mengeluarkan cairan, kita stop dulu. Kita pastikan nadinya, apakah benar-benar dia sudah ada tanda-tanda kehidupan. Kita menghentikan RJP yang kedua apabila tenaga medis datang. Sehingga tenaga medis nanti akan melanjutkan tindakan tersebut. Atau penolongnya hanya kita sendiri, kita kelelahan dan tidak bisa melanjutkan. Itu stop, jangan dipaksakan, karena akan membahayakan diri kita atau diri penolong. Dalam memberikan suatu penanganan, untuk korban anak, korban bayi, itu prinsipnya sama. Yang hanya membedakan itu lebih ke power kita. Jadi waktu menekan dada, kalau anak-anak 1 tangan, kalau bayi 2 jari. Kemudian untuk bayi juga, kalau kita memberikan nafas juga tidak seperti dewasa. Otomatis kita akan kurangi kekuatan waktu meniup. Karena itu berbahaya. Berbahayanya apa? Ya jelas, kapasitas paru-paru anak ataupun bayi itu kan lebih kecil daripada dewasa. Sehingga kalau kita dengan kekuatan, itu takutnya paru-parunya nanti rusak.